Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. He knows my name. Dia tahu dan memanggil kita dengan namanya. Sebab Tuhan sangat menghargai saudara dan saya. Sampaikan firman-Mu, tuntunan-Mu. Urapi hati kami menjadi tanah yang baik bagi firman Tuhan. Bukakan selubung yang masih menutupi mungkin sebagian cara pandang kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap diberkati. Yang percaya berkata amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Semua kabarnya bagaimana? Ibu bapak sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh duduk saudara. Haleluya. Iya. Tahukah Bapak Ibu bahwa 6 September kemarin bangsa Israel masuk tahun baru? Sama saudaraku seperti orang-orang dari Tiongkok yang punya tahun Imlek, ya. Orang Yahudi juga punya kalender sendiri. Dan tahun ini mulai 6 September kemarin itu adalah tahun Pebet. Tahun 5782. Apa arti kata atau dari Pebet ini? Ini adalah tahun Sabat. Apa sih Sabat? Berhenti. Kenapa sih berhenti? Istirahat. Dan juga menjadi tahun kelepasan. Dan juga tahun kasih karunia. Kenapa? Perhatikan saya. Bapak Ibu mungkin tahu dari bulan Juli saya khotbah tentang 10 dusta agamawi. Kemudian saya sambung dengan rest, God already do the best. Dan kemudian 6 perbedaan perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Maksud saya adalah saya akan singkapkan ini buat saudara. Sebab saudara adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dalam perjanjian yang lama. Saya tidak bicara tentang New atau Old Testament, tapi saya bicara tentang Old and New Covenant. Saya sedang tidak khotbah tentang atau sedang bicara tentang kitabnya. Saya nggak bicara tentang kitab perjanjian lama atau kitab perjanjian baru, tapi saya bicara tentang perjanjiannya. Perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Old Covenant dan New Covenant. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap 7 tahun sekali bangsa Israel itu memasuki tahun Sabat. Maka hari ke-7 hari Sabat, hari Tuhan berhenti bekerja. Ini maksudnya begitu. Nah, ingat saya garis bawahi begini, tolong lihat ke depan. Mimbar ini bicara tentang salib. Ini gambaran salib. Perjanjian yang baru tidak dimulai dari Injil Matius, tapi dimulai dari salib Kristus. Maka pada waktu Yesus mengambil cawan malam sebelum dia disalib besoknya, Yesus memimpin perjamuan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang baru. Jadi perjanjian yang baru bukan dimulai dari Injil Matius, tapi dari kematian Yesus. Nah, saudaraku katakan ini kematian Yesus, ini before, ya, ini after, ini Yesus mati. Dalam perjanjian yang lama, itu penuh dengan lambang-lambang. Dan gambar lambang ini bicara bayang-bayang. Nyatanya faktanya nanti dalam perjanjian yang baru. Contoh dalam perjanjian yang lama, anak domba, anak kambing, lembu disembelih. Imam besar masuk ruang Maha Kudus harus bawa darah. Ini lambang. Karena darah binatang itu tidak pernah dan tidak bisa menyelamatkan manusia. Ini gambaran, ini lambang, bayang-bayang dari darah anak domba, yaitu Yesus, anak domba Allah. Nah, sama. Perhatikan saya, kembali ke tahun Pebet ini. Saudaraku, setiap 7 tahun sekali
bangsa Israel masuk tahun Sabat. Tuhan sebenarnya sedang bicara, Tuhan sebenarnya sedang mengingatkan bahwa akan ada masa di depan. Ini saya bicara di sini nih, before salib ya. Tuhan sedang mau bicara nanti ada satu hari, yaitu hari Sabat. Ada satu hari, itu hari perhentian. Ada satu hari nanti, ini bayang-bayangnya, nanti akan ada satu masa, yaitu hari, saudaraku, kelepasan. Hari kasih karunia. Dan saudaraku, kapan hari itu ada? After cross. Setelah salib sampai hari ini, Anda dan saya ada di hari di mana yaitu Sabat, rest, sebab Dia sudah melakukan yang terbaik buat kita. Yang nangkep boleh tepuk tangan, oke? Nah, saudaraku, apa makna dari Pebet atau hari Sabat atau tahun Sabat ini? Dalam kebiasaan atau bukan kebiasaan, perintah Tuhan dalam Torah, dalam Taurat, di tahun ke-7 kamu rest. Setiap tanah pertanian gak boleh kamu garap. Orang makan dari apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladang pertanian. Di tahun Sabat, di tahun perhentian, orang Israel tidak boleh bercocok tanam. Semua ladang-ladang tidak boleh digarap, berhenti. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, kalau begitu dari mana dong kita hidup? Semua karena kasih karunia. Tuhan akan memberi kamu makan dalam 1 tahun ini tanpa kamu berupaya, tanpa kamu bekerja. Nah, tanah garapan yang 1 tahun dibiarkan ini, nanti 1 tahun kemudian tanah itu dipulihkan menjadi lebih subur daripada 6 tahun sebelumnya, daripada 7 tahun sebelumnya. Nah, 6 tahun sebelum tahun ke-7 itu kamu bekerja, kamu berupaya dengan kekuatanmu. Kamu menabur dan kamu menuai. Tapi di tahun ke-7 kamu Sabat, kamu berhenti, kamu gak usah nabur, tapi tetap Tuhan pelihara. Untuk apa? Kamu rest, kamu percaya, kamu beristirahat. Tuhan Jehovah Jireh tetap menyediakan bagimu. Yang mengerti boleh tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, itu bayang-bayang bahwa apa? 6 hari kamu bekerja dengan upayamu, kamu nabur, kamu nuai. Tapi di hari yang ke-7 kamu gak usah nabur, kamu nuai, kamu menikmati. Tuhan tetap menyediakan, termasuk tahun ke-7 itu tahun apa? Kelepasan. Allah memberi kelepasan. Bahkan saudaraku, di tahun ke-7 itu utang-utang dibebaskan, orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang terikat mengalami kelepasan, orang-orang yang sesak mengalami kelegaan. Nah, itu bayang-bayang. Tetapi setelah after cross, setelah salib, kita ada di hari itu, hari ini, saudara. Yang mengerti boleh sampaikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Itu maksudnya. Maka dari bulan Juli saya khotbah tentang 10 dusta agamawi. Agustus saya khotbah tentang rest, God already do the best. Dan saudaraku, kemudian saya khotbah 6 perbedaan perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru, untuk Anda nangkep. Sebab bangsa Yahudi hari ini masuk tahun yang baru 5782. Sekali lagi, saudaraku, Pebet ini bayang-bayang, ini gambaran di mana mereka berpikir hanya dalam 7 tahun, 1 tahun sekali mereka Sabat, mereka berhenti, mereka mesti berserah, mereka mesti percaya. Tetapi saudara dan saya ada di hari itu, bukan untuk 1 hari, bukan untuk 1 tahun, sepanjang hidup kita. Rest, God already do the best. Yang mengerti boleh tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita ngerti. Oh, maka dalam kitab Ibrani Tuhan berkata, Tuhan menyediakan 1 hari lagi untuk kita berhenti, untuk kita rest. Jangan sampai kita gagal kayak nenek moyangmu, orang Israel, yang tidak mempercayai Tuhan.
Mereka berpikir dengan upayanya, dengan kerja kerasnya, dia bisa. Maka kita berjuang untuk kita mempercayai, untuk kita berserah, untuk kita rest. Sebab apa? Semua kasih karunia. Bayangkan tahun ke-7 mereka nggak boleh garap gandum, nggak boleh garap ladang gandum. Terus makan dari mana? Tuhan menyediakan. Setiap 7 tahun Tuhan kasih itu untuk apa? Nih loh, kamu nanti akan masuk di hari seperti ini bukan untuk 1 tahun, sepanjang hidupmu. Sepanjang hidupmu. Saya ulangi, sejak engkau terima Yesus sampai engkau dipanggil Tuhan, sampai Yesus datang kali kedua, Anda dan saya ada di tahun istirahat, tahun sabat, tahun perhentian, tahun kelepasan, tahun kasih. Anggap? Yang Tuhan mau apa? Percaya. Nah, saudaraku, maka di tahun sabat ini, tahun perhentian ini berarti bukan 1 tahun ke depan, Pak. Bukan. Ini hanya gambaran. Jadi jangan berpikir, oh 1 tahun ini kita sabat ya, kayak orang Yahudi, kayak orang Israel. Bukan 1 tahun ini aja. Sepanjang hidupmu, rest. Rest itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain, leher-leher, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, ngerokok, udut di warung rokok. Bukan. Rest itu artinya percaya sepenuhnya, berserah. Jehovah tetap Jehovah Jireh, tetap Jehovah Rafa. Itu maksudnya. Amin. Oke. Nah, saudaraku, kita langsung masuk ke perbedaan. Maka Bapak Ibu saya kasih hari ini, nomor satunya, saya mau beritahu bahwa Anda menuai apa yang Yesus tabur. Perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia. Maka Bapak Ibu, Anda dan saya sekarang lihat baik-baik. Ini salib ya. Kita dulu orang-orang Kristen masih banyak di perjanjian lama. Yaitu apa? Perjanjian 6 hari tadi. Yang kerja, yang mengupayakan. Baru di hari ke-7 suruh istirahat. Ini bayangan. Bayangan setelah salib sampai ke sini, inilah hidup kita. Nah Bapak Ibu, perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia. Di perjanjian yang lama, Anda menuai apa yang Anda tabur. 6 hari saya menabur, saya menuai. 6 hari saya menabur, menuai. Tapi di perjanjian baru, Anda menuai apa yang Yesus tabur. Sebaliknya juga, Yesus, perhatikan, menuai apa yang saudara dan saya tabur. Nggak amin karena nggak ngerti, nggak apa-apa saudara. Saya ulangi lagi. Di dalam perjanjian baru, Anda menuai apa yang Yesus tabur. Dan Anda menabur, Yesus yang menuai. Wih Pak, saya nabur, Yesus yang menuai. Iya, Yesus menabur, kamu dan aku menuai. Kamu dan aku tabur, Yesus yang menuai. Maksudnya apa? Nah, lihat salib. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini nabur apa sih? Kok Yesus nuai? Yesus nabur apa sih? Kok kita nuai? Saya dan saudara nabur pikiran jahat. Saudara dan saya nabur perbuatan najis. Saudara dan saya menabur ketidaktaatan. Saudara dan saya sepanjang hidup menabur pemberontakan. Saudara dan saya menabur dosa. Siapa yang menuai? Bukan kamu, tapi Yesus. Sebab apa? Semua taburan dosamu, kejahatanmu, pemberontakanmu, ketidaktaatanmu, seharusnya kamu yang menuai, tapi Yesus yang menuai, mati di kayu salib buat Anda dan saya. Bolehkah tepuk tangan paling meriah? Wow, amazing. Upah dosa adalah kamu gak menuai kematian. Kamu gak menuai dari ketidaktaatanmu. Kamu tidak menuai dari pemberontakanmu. Kamu gak menuai dari kejahatanmu. Semua tuaianmu ditimpakan atas Yesus. Maka saya katakan, Yesus menuai dari apa yang Anda dan saya tabur. Itulah kasih Yesus. Amazing grace. 6 hari kamu menabur, kamu menuai. Ada 1 hari kamu menuai dari apa yang Tuhan tabur. Nah 1 hari itu kapan? Bukan hanya 1 tahun payback ini. Hari di mana saudara dan saya
terhisap di dalam Yesus. Jadikan itu adalah tahun sabatmu, tahun perhentianmu, tahun kamu percaya sepenuhnya. Saya menuai dari apa yang Yesus tabur. Yesus menuai dari apa yang Anda dan saya tabur. Yang mengerti tepuk tangan katakan haleluya. Wow. Orang Yahudi diberi gambaran, diberi bayang-bayang, diberi lambang. Tahun ke-7 kamu gak perlu nabur, tapi kamu nuai. Tahun ke-7 menjadi tahun kelepasan. Tahun ke-7 tahun di mana siklus hutang dipatahkan. Tahun ke-7 menjadi tahun pembebasan, menjadi tahun Yobel. Dan tahun itu bagi mereka hanya 7 tahun sekali. Tapi bagi Anda dan saya, ini sepanjang hidup kita. Siklus dosa, siklus hutang, siklus kemiskinan sudah selesai. Siklus sakit penyakit sudah selesai. Amin. Tepuk tangannya paling keras. Wow. Amin. Kembali ke tadi nomor 1, saudara. Ya, ini akan menjadi gini. Apa sih perjanjian kasih karunia? Semua tentang apa yang dia buat. Di perjanjian yang lama saya menuai apa yang saya tabur. Tapi di perjanjian yang baru saya menuai apa yang Yesus tabur. Yesus tabur apanya? Ketaatannya. Yesus tabur apanya? Kekudusannya. Yesus tabur apanya? Kelimpahannya. Yesus tabur apanya? Kesehatannya. Yesus tabur apanya, saudaraku? Yesus tabur apanya? Semua kebenarannya. Dijadikan orang paling bersalah di seluruh muka bumi. Dijadikan orang paling terkutuk di muka bumi. Dijadikan orang paling miskin di muka bumi. Supaya Anda dan saya lewat taburan Yesus kita menuai keselamatan, kesehatan, kekuatan, kemakmuran. Amin. Yesus nabur mati muda supaya you and me panjang umur. Yang percaya katakan amin. Amin. Wow. Maka Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi kasih itu, sekalipun melampaui pikiran kita. Maksudnya apa? Nggak ada seorang pun yang bisa mendeskripsikan betapa dalam, betapa lebar, betapa panjang kasih itu. Amin, saudara. Anda dan saya ada di tahun apa sekarang? Tahun perhentian, tahun sabat, tahun kelepasan, tahun kasih karunia. Berapa tahun, Pak? Sepanjang hidup kita engkau akan mengalami ini. Yang mengerti, percaya, katakan amin. Nomor 2, saudara. Nomor 2, perjanjian baru adalah perjanjian rest, perjanjian istirahat. Dalam perjanjian lama, semua berbicara tentang apa yang kamu dan aku harus lakukan. Tapi di perjanjian yang baru, sekali lagi saya tidak bicara tentang kitab, saya bicara tentang sebuah perjanjian. Perhatikan baik-baik. Dalam perjanjian lama, semuanya adalah lakukan. Tapi di perjanjian yang baru, semuanya sudah dilakukan, semuanya sudah selesai. Iman adalah beristirahat. Iman bukan melakukan. Iman adalah berserah. Ini gelas mineral udah kosong nih airnya. Saya udah minum tadi ibadah 1. Tinggal dikit nih. Ringan atau berat? Ringan. Tapi kalau Anda pegang dari pagi sampai sore begini terus, tanganmu penat, kamu lelah. Nah, saudara, maksudnya apa? Bukan masalah berat atau ringannya beban hidupmu, beban persoalanmu. Tetapi seringan apapun beban masalahmu, kalau kamu pegang terus, kamu akan lelah, kamu akan capek. Amin. Nah, saudaraku, kembali lagi sebentar. Nah, saudaraku, angkat tangan saudara, saya berdoa.
Tapi dalam perjanjian yang baru, berbicara sudah selesai, sudah dilakukan. Iman artinya Anda berserah, Anda beristirahat, Anda percaya, bukan melakukan. Angkat tangan saudara, hanya ketika Anda percaya, berserah, rest, beristirahat di bawah karya sempurna salib Yesus, disitulah titik di mana Yesus memulai pekerjaan baiknya di dalam kamu. Dan itulah saatnya kasih karunia-Nya melimpah, kebajikannya dilimpahkan. Ingat, kebajikan tidak menghasilkan iman, tapi iman yang menghasilkan kebajikan. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Perjanjian lama dicirikan usaha yang tak kenal henti untuk mencapai standar kekudusan yang Tuhan tetapkan. Dan kabar buruknya tidak akan pernah tercapai. Saya ulangi, perjanjian yang lama dicirikan usaha perbaikan yang tidak pernah berhenti untuk mencapai standar kekudusan Allah, dan kabar buruknya tidak pernah tercapai. Sementara perjanjian yang baru, kekudusanmu, kekudusanku, kebenaranmu, kebenaranku bukan usaha kita, tapi itu dianugerahkan kepada saudara. Maka dengar, di dalam Kristus, ingat, kenapa tidak ada penghakiman, kenapa tidak ada penghukuman. Semua perbuatan dosa saudara yang harusnya Anda dan saya menuai penghukuman, sudah dituai oleh Yesus. Ketaatan Yesus, taburan Yesus, Anda dan saya menuai kebenaran. Kesempurnaan Yesus menjadi tidak sempurna, supaya you dan saya menjadi benar, menjadi kudus, menjadi sempurna karena anugerah. Yang nangkap boleh tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Yes. Sekarang nomor 3, saudara, cepat saja. Perjanjian baru adalah perjanjian hidup yang baru, bukan sekedar perjanjian. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, maka saya katakan begini, kita menuai apa yang Yesus tabur, Yesus menuai apa yang kita tabur. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, Pak Gatot 25 tahun yang lalu lahir baru, terus kemudian dalam 25 tahun ini, saya tahu Anda dan saya juga sama, jangan hanya Pak Gatot, lihat dirimu. Kita pernah berpikir kotor, kita pernah berpikir jahat untuk orang lain, kita pernah iri hati, kita pernah dengki, bahkan kita pernah sombong rohani. Kita ukur standar kekudusan kita dengan kesalahan orang lain. Kita bangga, kita merasa lebih baik. Itu kesombongan rohani. Bahkan mungkin ada dari saudara yang jatuh dalam dosa yang dalam tanda kutip manusia menganggap itu besar. Pertanyaan saya, apakah Anda lepas dari Kristus? Tolong jawab. Apa yang membuat saudara dan saya lepas dari Kristus? Bukan waktu kamu jatuh dalam dosa. Saya ngomong ini bukan berarti ini lisensi untuk Anda bikin dosa. No. Tetapi saya mau tegaskan, yang membuat saudara dan saya lepas dari Kristus. Kalau dosa, Pak Gatot sudah lepas dari Kristus berkali-kali. Karena apa? Dia berbuat dosa dalam 25 tahun ini. Yang membuat Anda dan saya lepas dari Kristus, waktu kita kembali ke hukum Taurat, waktu kita kembali ke perjanjian perbuatan. Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari perbuatanmu. Maka dosa yang tidak diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Apa Pak dosa menghujat Roh Kudus? Tidak mempercayai hidup kita, keselamatan kita, kemakmuran kita, semuanya itu kasih karunia Tuhan Yesus. Itulah dosa menghujat Roh Kudus. Anda nggak percaya Dia Mesias, Anda nggak percaya Dia sudah menyelesaikan bagimu, Anda masih mau mencoba menambahi dengan perbuatanmu. Itulah dosa menghujat Roh Kudus. Kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari perbuatan, dari hukum Taurat, dari perjanjian yang lama. Maka mulai hari ini September, di tahun baru
Israel 5782 payback. Saudaraku, dengar baik-baik. Mari kita hidup jangan zigzag, tapi hidup dalam satu perjanjian, yaitu perjanjian yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Yaitu perjanjian apa? Kasih karunia. Yaitu perjanjian apa? Istirahat. Dan yang ketiga, perjanjian baru adalah perjanjian hidup yang baru, gaya hidup yang baru. Tepuk tangan buat Tuhan. Terus baca sama-sama. Iya. Dalam perjanjian perbuatan, perjanjian lama, harapan terbaik kita adalah usaha perbaikan diri yang tak ada habisnya, dan kabar baiknya tidak pernah baik. Itu kabar buruknya nggak pernah memenuhi standar. Maka ibu bapak, di dalam tabut Allah disimpan ada 3 benda yang menggambarkan pemberontakan dosa manusia. Yang pertama, 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat ditaruh di dalam tabut Allah. Kemudian saudaraku, buli-buli berisi mana. Kemudian tongkat Harun yang pernah bertunas. Tongkat Harun yang pernah bertunas menggambarkan dosa, ketidaktaatan, pemberontakan kita kepada otoritas yang Tuhan beri. Entahkah itu guru di sekolah, suami di rumah, ayah di rumah, atasan. Itu otoritas yang Tuhan beri. Itu digambarkan dengan tongkat Harun yang pernah bertunas. 2 loh batu yang berisi 10 hukum. Saudaraku, itu menggambarkan standar kekudusan, standar moral yang Tuhan tetapkan. Dan tidak ada manusia yang bisa memenuhi standar itu. Kemudian saudaraku, buli-buli berisi mana, menggambarkan pemberontakan, ketidakpuasan manusia akan apa yang sudah Tuhan beri. Kita sejujurnya nggak pernah puas dengan apa yang sudah Tuhan beri. Dulu gaji 5 juta, pengen 10 juta. Udah 10 juta, pengen 15 juta. Nggak pernah puas. Dulu leda, pengen letu. Habis letu, terima kasih Tuhan. Kemudian kepikir, kapan aku jadi kapten? Dari kapten pengen mayor. Dari mayor pengen letkol, pengen kolonel, pengen brigjen. Untung saya tengjen, tetangga jenderal, saudara. Saya punya tetangga jenderal, maka saya bilang tengjen. Kita ini gak pernah puas. Dulu waktu punya motor, kita pengen punya mobil. Dikasih mobil carry nang toko. Carry gak ada hidung, kita pengen yang punya ada hidung. Udah pengen punya ada hidung, dapat, kita ngucap syukur, kita pengen yang lebih baik, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itulah digambarkan mana dalam buli-buli. Maka saudaraku, ketiga benda itu ditaruh di dalam tabut Allah, ditutup dengan tutup pendamaian. Dan dalam film Indiana Jones digambarkan semua orang yang pengen melihat isi tabut itu mati. Kenapa? Allah aja udah gak mau lihat dosamu, pelanggaranmu. Ditutup dengan tutup pendamaian. Dan tutup pendamaian itu siapa? Yesus. Jadi waktu Tuhan lihat Anda, Tuhan lihat siapa? Yesus. Bagaimana mungkin Bapa menghakimi anaknya? Betul. Jadi saudaraku, siapa yang dihakimi? Kambing. Anda kambing atau domba? Yang domba angkat kedua tangannya, yang kambing angkat kakinya. Anda domba atau kambing? Domba. Ingat, 3 dosa gambaran ditaruh di tabut Allah, di dalam tabut Allah, ditutup dengan tutup pendamaian. Dan tutup pendamaian selalu diperciki dengan darah korban. Ini gambaran yang menutup kita adalah darah Yesus. Wah, bolehkah kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa? Terus saudaraku, sorry sebentar lagi. Tapi dalam perjanjian yang baru, katakan dengan saya sama-sama, saya adalah ciptaan baru yang tidak punya riwayat masa lalu. Bapak Ibu, halo.
Dengar baik-baik, Pak, Bu, Anda mungkin punya orang tua, ya, nurunkan penyakit stroke, nurunkan penyakit darah tinggi. Saudaraku, ibumu, bapakmu mungkin kolesterol tinggi, gulanya tinggi. Dengar baik-baik, setelah engkau dalam Yesus, engkau ciptaan baru. Engkau nggak punya riwayat itu. Engkau benar-benar sehat, kuat, makmur, panjang umur. Ini identitasmu. Amin. Saya udah khotbah sampai keringetan gini, Anda tepuk tangannya kok cuma gini doang? Semangat dong. Bukan buat saya, buat Tuhan Yesus. Next, saudara. Lahir dari roh membuat saudara dan saya, baca sama-sama, bukan tawanan dosa, tapi ahli waris bersama Kristus. Anda dan saya bukan tawanan dosa. Beritahu kiri kanan, saya bukan tawanan dosa, saya ahli waris bersama Kristus. Wow. Yes, like saudara. Bisakah kamu melihat bedanya? Next, saudara. Perjanjian lama, jika engkau melakukan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, jika engkau menanyakan aku akan menemui kamu. Jika engkau hendak mempersembahkan, aku akan begini. Terus, jika kamu hidup menurut perintahku, ini menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan, jika engkau bernasar, jika engkau mematuhi. Kalau engkau tidak mematuhi, maka kutuk ini menjadi bagianmu. Maka dalam perjanjian yang lama, imam itu keluar dari mulut imam berkat dan juga kutuk. Tapi dalam imam perjanjian baru, imam besar agung kita namanya Yesus, nggak ada kutuk buat saudara. Yang ada hanya berkat, 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 berkat buat kita. Ulangan 28. Saudara, kita banyak mendengar khotbah Ulangan 28, berkat dan kutuk. Kalau kamu mendengar dan melakukan segala perintah, segala firman yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, maka berkat ini akan mendatangimu. Tapi jika kamu tidak melakukannya, maka kutuk ini akan mengejar engkau. Kemanapun engkau pergi, kutuk ini akan mengejar engkau. Itu Ulangan 28, you boleh baca. Pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan, mendengar dan melakukan segala perintah Tuhan? Tolong kalau ada angkat tangannya. Ada ibu guru, bapak guru di sini? Tadi ibadah pagi ada ibu guru. Ada 100 soal matematika. Saya senang matematik. Saya tanya sama bu guru, Bu, nilai sempurna itu berapa? 100. Ada 100 soal matematik. Saya benar 99, salah cuma 1. Apakah saya sempurna? Tidak, Pak. Bapak tetap ada salahnya, sama. Dari seluruh yang kamu dengar perintah Tuhan, katakan ada 100 perintah Tuhan, Anda melakukan 99. 1 Anda nggak lakukan atau Anda melanggar, Anda tetap orang bersalah. Maka kutuk ini akan mengejar engkau. Tapi dalam perjanjian yang baru, Yesus melakukan semua perintah Bapaknya. Kita mendapat, kita menuai dari apa? Dari ketaatan Yesus. Kita menuai dari kesempurnaan Yesus. Kita menuai dari kerendahan hati Yesus. Kita menuai dari apa yang Yesus tabur. Wow, amazing Yesus. Aku beri pujian bagimu. Aku beri tepuk tangan bagimu. Aku beri, oh, sorakan haleluya bagimu Yesus. Dahsyat. Amin. Saudaraku, setelah saya mengerti hal ini, itu yang membuat saya serius dengan hidup. Saya lebih serius dengan pelayanan. Saya lebih serius dengan hubungan saya dengan Yesus. Saya serius dengan persembahan saya. Kenapa? Setelah saya mengerti kasih karunia, wah, saya nggak mau main-main lagi dengan hidup saya. Supaya saya bisa berkata seperti Paulus, kasih karunia yang Allah ada padaku tidak sia-sia. Tapi aku melakukan lebih keras, lebih baik lagi, bekerja lebih baik lagi dari semua rasul yang lain. Tapi bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Allah yang ada padaku. God already do the best. Tepuk tangan buat Tuhan.
Nomor 4. Perjanjian baru adalah perjanjian kesatuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa maksudnya? Pak, secara singkat saya mau sampaikan. Di dalam perjanjian yang lama, Allah tinggal, Allah bersemayam di tempat di mana satupun dari saudara dan saya tidak bisa menghampirinya. Saya ulangi, di perjanjian perbuatan, di perjanjian Torah, di perjanjian yang lama, Allah bersemayam di tempat di mana satupun dari saudara dan saya tidak bisa menghampirinya. Kenapa? Kalau Anda mencoba memegang tabut perjanjian, Anda akan mati. Jangankan Anda, imam besar saja hanya diizinkan setahun sekali masuk. Dan saudara, kalau dia tidak berkenan, dia akan mati di ruang Maha Kudus. Tetapi dalam perjanjian yang baru, artinya apa? Itulah langit, itulah bumi yang Yesus maksud. Sebelum langit dan bumi lenyap, satu iota pun dari hukum Taurat tidak aku batalkan. Maksudnya langit bumi apa? Ini loh, Tuhan tinggal di ruang Maha Kudus. Ini langit. Manusia tinggal di ruang biasa, ruang kudus. Saudaraku nggak bisa ke sini. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, tirai yang memisahkan langit dan bumi, tirai yang memisahkan Allah dan manusia terbelah. Yesus sudah melintasi semua kemah. Supaya apa? Dalam perjanjian yang baru, dia bukan hanya tinggal di tempat di mana kita nggak bisa sentuh. Saudaraku, dia menjadikan tubuhmu bait kediamannya. Dia bersama dengan engkau. Christ in you. Anda di dalam Yesus. Yang mengerti boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Ini namanya perjanjian kesatuan. Terus saudaraku, wow, luar biasa. Anda nggak memerlukan apa-apa lagi. Kolose pasal 2 ayat 10. Kamu sepenuhnya utuh, sempurna, komplit di dalam Kristus. Baca sama-sama 2-3. Dan di dalam Kristus saya penuh, saya nggak perlu apa-apa lagi. Kristuslah kepala atas segala pemerintah dan penguasa. Amin. Engkau gak perlu lagi, saudaraku, butuh tumpang tangan hamba Tuhan Agung Takaryana untuk Anda sembuh. Anda sudah mengerti, oh saya sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu. Maka tahun P bicara mulut, bet bicara rumah. Saudaraku, rumah yang belum kelihatan itu ketutup dengan mulut. Ini berbicara apa? Deklarasi kita, iman yang kita deklarasikan akan menciptakan rumah kehidupanmu, rumah masa depanmu, rumah pekerjaanmu, rumah karirmu, rumah pekerjaanmu. Itu yang terjadi. Amin. Saya nggak mau berlama-lama di P-Bet, itu hanya, saudaraku, arti-arti makna saja. Tapi saya perlu jelaskan ini supaya Anda ngerti. Inilah tahun di mana kita hidup. Sepanjang hidup kita ini tahun istirahat, tahun rest, tahun sabat. Bagian kita hanya berserah. Iman itu percaya, iman itu berserah, bukan melakukan. Iman menghasilkan kebajikan, bukan kebajikan menghasilkan iman. Terus saudara, nomor 5. Perjanjian baru adalah perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Saya bikin janji dengan Pak Tatang bikin janji dengan saya. Ada 10 klausul dalam perjanjian itu. Salah satu dari kami tidak menepati satu saja, maka perjanjian itu dikatakan batal dengan sendirinya. Atau Pak Tatang atau saya bisa bikin somasi karena salah satu dari kami melanggar janji. Perjanjian yang lama, perjanjian yang mudah sekali batal. Kenapa Pak, Bu? Bukan dari pihak Allah yang membatalkan, tapi dari pihak orang Israel. Perjanjian lama bukan perjanjian antara Allah dengan saudara orang Indonesia, tapi perjanjian lama adalah perjanjian Allah dengan orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi, bro. Tolong sadari, kita orang Batak, kita orang Sunda, kita orang Tionghoa, kita orang Jawa, kita orang Ambon, kita orang Manadoi. Kita bukan orang Yahudi. Perjanjian lama itu perjanjian antara Allah dengan orang Yahudi. Dan perjanjiannya berdiri di atas dasar janji manusia yang rapuh. Manusia Yahudi, orang Yahudi berjanji hari ini, besok dia ingkari. Dia berjanji, kami dengan sombongnya, sekali lagi akhirnya dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Seperti Adam, sombong, pengen menjadi Tuhan.
Orang Yahudi, saudaraku, dengan sombongnya berkata, kami akan menepati, kami akan mendengar dan melakukan segala perintahmu. Izinkan saya bertanya, Anda boleh baca kitab Hakim-Hakim, Anda boleh baca kitab Yosua, Anda boleh baca kitab kitab Raja-Raja, kitab Tawarik. Anda lihat, saudaraku, begitu pemimpin yang takut Tuhan mati, bangsa Israel kembali lagi nyembah berhala. Dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Mungkin hari ini Anda berkata, saya nggak pernah nyembah tapekong Pak, sejak saya terima Yesus. Tapi apa yang menjadi berhala dalam hidupmu? Pekerjaan bisa jadi berhala dalam hidupmu. Apa yang menjadi berhala? Covid pun bahkan jadi berhala dalam hidup saudara. Sepanjang 18 bulan ini, saudaraku, pemikiran kita, perkataan kita, pembicaraan kita selalu kopat-kopit. Maka Anda lihat, saya bikin surat terbuka buat Bapak Presiden Jokowi. Supaya apa? Saudaraku, saya mendengar teman-teman saya, kemarin saya ketemu dengan orang-orang Muslim di Pemkot Cimahi. Waktu dia dengar surat itu, benar Pak, kami ini ada teman yang meninggal gara-gara ketakutan mendengar kopat-kopit. Akhirnya Covid menjadi berhala dalam hidup manusia hari ini. Halo? Maka perjanjian lama gampang dibatalkan. Kenapa? Dari 100 poin klausul perjanjian, berapa kali bangsa Yahudi tidak menepati janji? Saudara banyak janji sama Tuhan, berapa kali Anda gagal? Waktu kamu sakit, waktu kamu tertekan, waktu kamu dalam keadaan sulit, kamu janji sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan menolong, kalau Tuhan melepaskan, kalau bisnis deal, aku akan begini Tuhan, aku akan melayani Tuhan, aku akan fokus waktuku untuk Tuhan, untuk keluarga. Begitu kamu sembuh, begitu kamu dilepaskan, begitu kamu tolong, begitu Tuhan tolong, kamu ingat janjimu? Banyak dari kita gagal. Halo? Kamu janji, aku akan baca Alkitab sehari 1 jam. Saudaraku, supaya Tuhan mengasihi aku. Saudaraku, saya hari ini baca Alkitab, berdoa lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi bukan mengejar perkenanan Tuhan, karena aku tahu kasih karunia. Aku tahu supaya aku semakin mengasihi Dia. Jerih payahku, aku baca Alkitab katakan 1 tahun, saudaraku 2 kali khatam. Itu bukan membuat Tuhan semakin mengasihi saya. Saya yang membuat saya semakin mengasihi Dia. Persembahan yang kuberikan, baik persepuluhan, baik gedung, bukan supaya Tuhan semakin mengasihi saya. Bukti saya semakin mengasihi Dia. Kalau Bapak Ibu mengerti identitas Anda sebagai orang benar, hiduplah benar. Identitas Anda sebagai orang yang dikasihi, kita bisa mengasihi. Dalam perjanjian yang lama, kamu harus mengasihi Tuhan, kamu harus mengampuni sesama, karena itu diwajibkan. Tapi dalam perjanjian yang baru, saya bisa mengampuni sesama, karena saya sudah diampuni oleh Tuhan. Saya bisa mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Itu bedanya bro, sis. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin. Lebih meriah lagi dong. Wow. Haleluya. Iya. Dan yang terakhir, poin 6. Perjanjian baru adalah perjanjian yang mengungkapkan hati Bapa Anda. Ini kalau saya mau jelaskan 1 jam lagi, saudara. Saudara mungkin masih mau mendengar, tapi saya sudah mau berhenti khotbah. Anda masih mau mendengar, saya udah nggak mau, saudara, khotbah, karena saya harus khotbah menyimpan tenaga untuk jam 11. Jadi poin ini saya akan sampaikan WRC Kamis tentang perjanjian yang mengungkapkan hati Bapa. Sebelum Yesus, dengar, nggak ada seorang nabi hamba Tuhan memanggil Tuhan itu Bapa. Termasuk Musa, termasuk Daud. Pak, tapi Daud ngomong Tuhan itu Bapa. Betul, dia hanya ngomong Tuhan itu Bapakku, tapi tidak pernah berani berdoa Bapa. Tapi kita memanggil Dia Bapa. Sebuah kehormatan nggak kita boleh panggil Tuhan itu Bapa? Coba lihat dari 4.300 agama dan kepercayaan, adakah yang memanggil Tuhannya Bapa? Nah dong, nggak ada. Hanya kita. Betul? Hanya saudara boleh panggil Tuhan itu Bapa. Karena apa? Karena kamu anaknya. Tahukah saudara,
Sekian tahun saya nggak bisa memanggil Tuhan itu Bapa, karena saya nggak pernah ketemu dengan figur Bapa di dunia. Dan yang saya temui di rumah di Pemalang, saya harus panggil dia Om, Pak Le. Itu tulang saya, saudaraku. Engku bukan Bapa, Paman bukan Bapa. Tapi saat saya bertobat, lahir baru 12 November 85, untuk pertama kalinya saya mengangkat wajah saya ke atas dan saya panggil Yesus itu Bapa. Dia menerima saya apa adanya. Perjanjian yang lama bedanya dengan perjanjian yang baru di sini. Perjanjian yang baru mengungkapkan hati Bapa. Bapa yang menunggu anak bungsu yang terhilang untuk kembali. Dan menyambut dengan kedua tangan yang terbuka, bukan dengan pecut dan gada menghukum. Berapapun bejatnya anak bungsu, berapapun uang yang dihabiskan anak bungsu, bapaknya selalu menunggu di pintu gerbang kota untuk menanti anaknya kembali. Inilah perjanjian yang baru, tempat Anda dan saya ada. Dia Bapa yang baik. Maka sebagai tes, engkau anggap Tuhan sebagai apa? Bapamu, sahabatmu, atau majikanmu, atau hakimmu yang mencatat semuanya? Saudaraku, waktu Anda mengerti ini, Anda bisa merasakan kasih Bapa. Di perjanjian yang lama, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menangis, berseru, menangis di tengah kesesakan. Kita menangis di dalam pelukan kasih Tuhan. Itu yang kita rasakan. Bangkit berdiri. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah tubuh Yesus yang terpecah-pecah bagi saudara. Perjanjian baru dimulai saat Yesus mati di kayu salib. Perjanjian baru mengungkapkan hati Bapa. Engkau bukan lagi orang asing, engkau bukan lagi hamba, tapi engkau adalah anak-anak yang dikasihi, di mana Allah berkenan kepadamu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan akan membuat putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan buat putih seperti bulu domba. Kasih-Nya tidak terselangi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian yang baru. Ini cawan kasih karunia. Inilah dimulainya perjanjian yang baru. Bukankah cawan pengucapan syukur, angkat cawan dengan tinggi-tinggi, adalah cawan kasih karunia, adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Yang percaya dengan hormat, ambil dan minum dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara, naikkan syukurmu. Dia Bapamu yang baik, Dia Bapamu yang baik. Haleluya. Katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun yang pagi, selalu berubah. Janji-Mu menopang hidupku.
Pagi ini sebagai tanda syukur kami bawa persembahan, kami bawa ucapan syukur, kami kembalikan persepuluhan kami. Sebagai sebuah kehormatan, siapa kami boleh membawa harta kami kepada empunya langit dan bumi. Itu kehormatan bagi kami. Terima kasih, dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Angkat tangan, buka hatimu, kasih karunia, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta, kasih, cinta yang manis dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang hangat dari Roh Kudus menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya diberkati berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.